Halo teman-teman semua, nama saya Jasmine Onlaisi. Saya berasal dari Universitas Amikom Yogyakarta, program studi ilmu komunikasi. Hari ini saya dan rekan saya yaitu Perkenalkan teman-teman, nama saya Dharma Ayuni Ramadhani. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. akan membuat video yaitu tentang podcast. Berikut adalah video dari kami. Oke. Halo teman-teman, pada hari ini kita akan kedatangan tamu, yaitu seorang yang expert dengan kucing. Perkenalkan, ini Kakak Jasmine Aunilah Ezi. Silahkan Kakak memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Nama saya Jasmine Alila Esi. Saya hari ini diundang sama Kak Omi ya di podcastnya Kak Omi untuk jadi pembicara nih. Nah, hari ini kita tuh mau ngomongin apa sih Kak sebenarnya? Hari ini tuh temanya tentang kucing Kak, karena Kak Jasmine kan expert banget nih kucing. Punya kucing berapa nih Kak di rumah? Aku punya 3 sih Kak. Dan tapi aku juga suka kasih makan kucing liar di depan rumah satu dan dia sekarang malah jadi suka tinggal di rumahku nih. Nah, jadinya aku punya 4. Kalau boleh tahu Kak, jenis kucingnya apa aja tuh Kak? Tiga itu Kak. Kalau kucingku yang 3 di rumah itu, tiga-tiganya itu Anggora, Kak. Jadi kucingku tuh yang pertama pertama kali satu, terus dia hamil terus punya anak. Nah, anaknya itu 2. Sebelum kita lanjut nih Kak, Kakak boleh dong ceritain kenapa sih Kakak tuh tertarik untuk memelihara kucing? Oke, jadi dari kecil itu aku tuh udah suka banget ya sama kucing. Uh, Bahkan mungkin dari aku playgroup kalau nggak salah ya. Nah, itu dulu itu aku suka ketemu kucing-kucing liar gitu. Nah, aku suka ngelusin, suka ngelus-ngelus, suka gendong. Nah, entah kenapa, bahkan pernah dicakar juga pun aku juga nggak jadi trauma. Kan banyak tuh orang-orang yang gara-gara dicakar kucing langsung jadi trauma dan takut. Terus langsung Kalau jadi nggak mau ini ya, iya nggak mau langsung pelihara. trauma. Bahkan ada yang jadi benci gitu nggak sih Kak? Iya, jadi geli, jadi takut sekali. Nah, kayak gitu. Nah, kalau aku tuh enggak, aku tuh malah kayak makin suka, semakin dewasa tuh aku semakin suka sama kucing. Nah, jadi waktu SD itu aku punya nih kucing liar yang suka datang ke rumah gitu, tapi nggak boleh masuk rumah. Nah, aku tuh pengen punya kucing ras yang mana tinggal di dalam rumah dan jadi gemoy-gemoy gitu deh. Nah, aku itu dulu uh, sempat ngerengek nih sama orang tuaku buat pengen banget punya kucing yang di dalam rumah, tapi orang tuaku itu nggak ngebolehin karena aku masih SD kan. Nah, kalau masih SD itu kan tanggung jawabnya masih kurang, jadi nanti Ya takutnya masih kucingnya belum, masih kayak nanti malah nganak. ngerepotin gitu ya Kak? Mm-mm, mm-mm. Nanti belum pupnya, belum ngasih makan dan lain-lain gitu kan. Nah, terus akhirnya ya udah aku tahan-tahan nih. Jadinya kalau ada kucing liar aku pasti kasih makan aja. Eh, aku cuma gitu aja. Nah, terus pas kemarin eh 2018 atau kalau nggak salah 2018 aku itu ulang tahun ke-17. Nah, aku pas lagi di dalam rumah itu tiba-tiba dikasih kejutan sama orang tuaku. uh, Pas aku buka pintunya ternyata orang tuaku tuh ngasih aku kucing. Speechless banget dan akhirnya aku bisa punya kucing di dalam rumah. Rumah gitu ya, di Iya, dalam rumah. iya itu aku Wah, nangis loh. Mbak Omi. keren banget nih Kak Jasmine. Dari yang pertama suka dari kucing liar ya, pertama suka dari kucing liar kan Mm-mm. Kak? Mm-mm. Jadi Kucing tertarik liar. untuk memelihara kucing. Nah Mm-mm. untuk hewan sendiri, daripada kucing, apakah kakak pengen melihara hewan yang lain? Atau kenapa milih kucing daripada hewan yang lain gitu kak? Gini nih Apa sih kalau spesialnya? Kan bisa mamut dan lain-lain gitu. nah dulu itu sebenarnya aku punya hamster nih. Nah, tapi hamster itu nggak tahu kenapa cuma bertahan 1 bulan 2 bulan dan cepat mati. Kalau nggak mati,
misalnya pun nggak mati, mereka juga nggak bisa di apa ya, tidur bareng-bareng kucing, terus nggak bisa diuyel-uyel gitu loh, karena kan hamster juga gigitannya juga seperti tikus ya, bahaya juga. Oh Nah, jadi hamster itu nggak bisa dibawa ke kasur gitu buat main bareng-bareng gitu nggak bisa ya? Padahal lucu enggak. banget loh kak itu. Iya, kecil tapi nanti kabur dong, susah Iya ya nggak nyarinya. kelihatan Nah, kalau kabur ya kak. iya. Nah, kalau ikan, ikan itu aku dulu juga pernah punya, tapi ya sama sih Oh pernah sebenarnya. pelihara ikan juga? Iya, aku tuh suka banget sama binatang. Ih keren banget kakak. Kelinci aku juga pernah punya, tapi sama juga. Astaga kelinci juga. Iya, tapi Keren. nggak nggak bertahan lama juga gitu. Dan kelinci kan bukan hewan di dalam rumah ya, jadi Iya. kurang pas aja gitu. Terus kalau ikan juga sama, nggak bisa dipeluk-peluk, nggak bisa sekedar dikasih makan aja, Iya terus udah bener-bener ya. gitu ya. Jadi merawat kucing tuh perlu perawatan khusus gitu nggak sih kak? Kayak makanannya atau harus apa gitu? Terus rambut-rambutnya itu apa enggak? Kayak biasanya kan misalnya dibawa ke kasur ya, rambut-rambutnya kan nempel ke kasur tuh. Kayak gitu apa nggak susah beresinnya? Nggak ribet kah? Kayak gitu kak? Oke. Kalau kita mau melihara, udah berniat melihara kucing ataupun anjing ataupun hewan berbulu itu, kita harus berkomitmen ya kalau kita itu juga uh, harus memberikan yang terbaik buat hewan-hewan itu, karena kan hewan itu kan juga makhluk hidup ya. Nah, tetap kasih makan yang baik, nggak boleh tuh Yang layak dikasih, gitu ya kak? nggak boleh dikasih sisanya kita, misalnya kayak tulang atau duri. Itu sebenarnya bahaya loh. Kucing tuh sebenarnya nggak boleh loh makan duri, karena bahaya buat nanti kalau misalnya nusuk gitu kan jadi bahaya tuh. Nah, tapi kan masih banyak orang-orang yang beranggapan kalau duri sama atau tulang ayam itu kan boleh-boleh aja ya. Nah, itu sebenarnya berbahaya. Terus kalau urusan bulu itu bisa dibersihin sih sebenarnya pakai sisir, kan ada sisir khusus. Iya. Nah, seperti itu. Jadi gampang sih sebenarnya kalau udah sayang itu pasti Kalau bersihin. udah niat gitu ya kak, udah Kalau udah berniat dan sayang tuh mesti bersihinnya juga enggak. Kita mau ngeluarin uang uang buat berapapun gitu juga bakalan mm-mm, dikeluarin gitu. kayak gitu. Oke oke keren nih kak. Terus kucing itu kan kadang misalnya ngambil dari kucing jalanan tuh pasti banyak yang nggak tahu kotor lah atau kadang ada yang ada kutunya atau sampai kadang ada yang borokan atau apa gitu kak. Mm-mm. Nah itu kayak perawatannya gimana ya kak? Harus ke dokter atau bisa disembuhkan sendiri dengan rajin dimandiin atau gimana gitu kak? Nah, kalau kucingku itu kucing rumah ya, kucing rumah yang aku rawat aja, dia masih suka jamuran nih. Nah, kalau udah jamuran itu kan gatel banget ya. Di sini sampai di sini kayak gitu. Nah, itu BTW jamur itu penyebabnya apa ya kalau di kucing? nah, jamur itu penyebabnya lembab karena entah udaranya lembab atau air, Kak. Nah, kalau air itu kucingku itu kan suka banget sama air yang mengalir. Nah, jadi dia kalau Iya. lihat air yang mengalir itu pasti diminum. Nah, kalau udah minum gitu kan pasti kena ciprat-cipratan di bulu-bulunya ya kak ya. Airnya kan pasti kemana-mana. Di kepala Nah, gitu. nah eh, kemarin waktu dia periksa karena sakit, dokternya itu bilang kalau kucing yang suka kena air di bagian kepala itu kan kucing nggak bisa bersihin. Kucing kan nggak bisa bersihin kepalanya sendiri. Nah, beda sama kalau di badannya kan mereka bisa jilat-jilat. Tapi kalau di kepala itu kan mereka nggak bisa jilat-jilat. Nah, itu penyebabnya adalah airnya itu jadi nempel dan basah di dalam, jadi lembab. Nah, lembab itu yang jadi bikin jamur. Nah, kayak gitu, Kak. Terus itu harus ke dokter atau di rumah aja dimandiin terus rajin gitu. Dua-duanya sih, Kak. Kalau ke dokter itu kan pasti kita jadi tahu
diagnosanya ini jamur apa, terus penyebabnya apa kayak gitu tadi kan. Nah, kalau misalnya nggak diperiksain kan juga kita nggak bakal tahu tuh penyebabnya apa kayak gitu. Terus mandi ini juga penting. Nah, mandi ini tuh juga ada beberapa jenis. Ada mandi kutu, mandi jamur, mandi grooming sehat dan macam-macam sih, Kak. Oke, keren banget Kak Jasmine. Untuk selanjutnya, apakah kakak ada rekomendasi makanan gitu untuk kucing buat biar para pendengar ini bisa punya referensi untuk ngasih makan kucing mereka gitu kak? Eh, Kalau rekomendasi makanan ya apa ya? Kalau menurutku sih eh tergantung budget kita juga ya. Daripada kita budgetnya pas-pasan tapi kita maksain beli makanan yang mahal, nanti malah kita nggak bisa makan demi majikan. Iya. Iya, bener. Jadi yang majikannya kucingnya ya, bukan Iya. bukan Nah, manusianya ya, emang iya. dasar kucing. Nah, Kalau punya Kak Jasmine sendiri, makanannya apa kak? kalau punya aku sejauh ini sih masih yang normal budgetnya masih yang standar ya. Masih kalau nggak Whiskas, Mio. Nah, itu juga udah bagus tuh. Nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga. Manfaatnya juga bagus. Nah, kalau yang bagus nih, itu aku rekomendasiin Royal Canin sih pasti. Royal Canin tuh kan makanan mahal ya bagiku. Royal Canin sama Pro Plan itu bagus tuh. Tapi mahal emang. Nah, kalau itu juga rekomendasi fat juga Royal Canin itu. Tapi ya harus siap dengan harganya dan kalian makan ikan asin nanti. Oke, terima kasih sekali Kak Jasmine sudah mau mengisi acara pada podcast kali ini. Terima kasih, semoga sukses selalu. Dadah, terima kasih. Oh Ya. iya, aku mau kasih pesan nih ke teman-teman kalau misalnya teman-teman nih ketemu sama kucing-kucing liar, kucing-kucing yang nggak terawat nih. Terus kalian lihat dan kalian bawa makanan, jangan lupa street feeding ya. Street feeding tuh kalian ngasih makan kucing-kucing liar, eh kayak ngasih makan dry food, Whiskas dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, kan kalau kucing-kucing kayak gitu kan pasti udah seneng banget ya, karena kan mereka kelaparan dan lain-lain. Belum tentu di sampah dapat makan. Nah, makanya kalau lihat dikasih makan, jangan ditendang atau disiksa. Itu. Oke, keren banget pesannya Kak Jasmine. Oke, teman-teman jangan lupa ya, kita dengerin kata-kata Kak Jasmine. Jangan lupa untuk selalu street feeding kucing jalanan. Oke, sekian, terima kasih. Dadah. Oke, sekian podcast dari kami. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.